Nega Podcast. Make me mad cause they like sense. Ooh, lately I've been in my bag. Money in my hoodie pocket, let the tummy sag. Ooh, I've been picking up the slacks. Like Thomas to the train, the way I'm bodying the trash. Ooh, when she told me hit the pack. I don't do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji, halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Pak, ini ceritanya ini saya ini mau mengulas Pak tentang ekstra basket. Kok akhirnya akhir-akhir ini banyak ikut perlombaan-perlombaan? Iya kebetulan kan ini ajang terakhir anak kelas 12 Bu. Sebenarnya motivasinya kan karena mereka sudah kelas 12 akhirnya kesempatannya kan tinggal sedikit, akhirnya ada turnamen ikut, jadi mumpung semangat jadi Mumpung semangat. Iya mumpung semangat jadi mengukir mengukir nama di akhir-akhir tahun Iya. gitu. Tapi untuk ekstra basket sendiri yang ikut kelas berapa saja yang banyak nih? yang sekarang paling banyak kelas 12 Kelas 12? ya, kelas 11 nya cuma sedikit, kelas 10 juga Oh cuma iya. sedikit. Berarti itu harus mau dimotivasi Pak. Si ono Iya. penerusnya yang kelas 12 ini. Ya itu memang kendalanya nggak Iya. tahu Bu ya. Kendalanya memang yang namanya ekstrakurikuler biasanya selalu awal-awal aja yang banyak, Iya, habis benar. itu menurun pasti menurun. Wah ini nggak enak pindah ini, Iya. enak pindah ini. Itu memang harus kita harus memberikan sesuatu yang apa ya gebrakan Gebrakan, sendiri ya. ya kan untuk ekstrakurikuler yang memang itu memiliki sesuatu yang bisa untuk mengukir prestasi. Iya, mumpung, Gitu. jadi makanya ini mumpung masih anak-anak semangatnya, jadi kita genjot terus mumpung lagi semangat. Terus yang kelas 10 sama 11 akhirnya juga termotivasi dari kelas 12. Itu kemarin tuh pertandingan laki-laki apa perempuan Pak? Apa campur? Basket gimana sih? Saya nggak Kalau terlalu mengerti basket ini. biasanya sesuai usia, ada yang kalau kemarin kan ikut Bupati Cup itu ada SMP sama MTS, terus ada yang tingkat SMA SMK itu sederajat. Yang kebetulan di SMA Negeri 1 Medan kemarin yang ikut yang putra Bu. Putra. Ya. Putra sesuai umur ya di kelas 12 itu. Iya. Di mana kemarin tuh acaranya? Kemarin di Gor Kanjuran Kepanjen. Lolos. Babak pertama. Alhamdulillah kemarin lawan SMA 1 Kepanjen Lolos. Habis ini masih lagi babak kedua. Ya, habis hari Sabtu jam 8 malam Di Gor juga? dia di Gor Kanjuruhan lawan SMK Negeri 1 Kepanjen. Sabtu kapan ini? Sabtu besok ini Bu. Sabtu besok ini. Oh iya. Yo yang mau ikut berpartisipasi menjadi pendukung dari tim basket SMK Nega. Yeay. Oke Pak, untuk strategi ya ini kan kita kan sebagai pelatih ya kan, pelatih tim basket. Strategi apa sih yang jenengan gunakan untuk tim basket Nega supaya mereka itu bisa memenangkan basket kali ini? Kalau strategi sih sebenarnya nggak ada sih Bu ya. Intinya kalau kita di pertandingan yang namanya kompetisi, yang jelas semua itu kan butuh proses yang panjang untuk menjadi pemenang itu kan kita kilas baliknya ke belakang. Proses yang mereka jalani itu seperti apa? Seperti apa betul? Selama kalau saya yakinnya kalau selama mereka prosesnya bagus, prosesnya panjang, melewati berbagai macam proses yang berat, ya insya Allah yang namanya usaha kan tidak mengkhianati. Ya benar, usaha tidak mengkhianati Ya. hasil. Oke betul. Jadi memang kita harus apa ya? Hanya apa? Kalau orang menanam itu hanya memupuk. Iya. Dari keahlian dia sendiri kita pupuk, gitu kan ya. Jadi mereka akan melakukan apa yang sudah mereka pelajari. Iya. Ya intinya kan konsistensi, terus berlatih, semangat berlatih. Ya kan tidak semuanya tidak instan. Betul, Jadi betul. ikut terus menang kan nggak bisa. Jadi Intinya harus ada seperti proses. itu. Untuk mempersiapkannya sendiri, bagaimana Pak Puji mempersiapkan tim menjelang nih ya? Kalau biasa-biasa kan ya latihan-latihan ya. Untuk Iya. menjelangnya ini, untuk menjelang mau lomba ini persiapan apa sih yang biasanya Pak Puji lakukan? Yang jelas pertama motivasi anak-anak, terutama masalah kesehatan Bu, karena biasanya menjelang pertandingan sudah mepet. Nah, kalau kesehatannya tidak dijaga kan nanti otomatis takutnya ada yang sakit, terus kurang fit. Nah itu akan mempengaruhi jalannya pertandingan nanti. Yang kedua pembahasan strategi mungkin Bu, strategi dasar aja. Nanti kalau anak-anak terlalu banyak strategi yang rumit,
malah nanti nggak bisa jalan. Jadi akhirnya evaluasi pertandingan sebelumnya juga. Nah, sama mungkin sekilas melihat lawannya, Bu. Iya, benar-benar. Iya. Lawan biasanya beda strategi Ya, ya. betul. Karena beda lawan, beda kemampuan juga, Betul. beda solusi apa ya, pertahanannya juga. Iya, Ya, juga benar, beda. karena berbeda. Menurut jenengan nih, lawan sing paling tangguh itu selama ini dari mana? Kalau kemarin, kalau di lingkup kabupaten, Kabupaten, untuk yang putra sekarang masih SMA 1 Bululawang. SMA 1 Bululawang. Ya, SMA 1 Bululawang. Oh, dekat Pak dari GOR. Iya. SMA 1 Bululawang. SMA 1 Bululawang. Kalau kemarin sempat ikut di Stiki yang kota itu, rata-rata kalau memang kota levelnya sudah berbeda dari kabupaten. Iya, benar. Terutama kemarin kita juga sempat melawan SMA 3 Blitar. SMA 3 Ya, yang Blitar. biasanya langganan suara di kota Malang juga. Oh, ya. Ya, Berarti ini tingkatnya adalah SMA, SMK ya? ya se-Kabupaten Malang. Se-Kabupaten Malang. Oke. Untuk tantangan ya, kita ini sebagai pelatih ini, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi tim nih ya selama pertandingan, dan bagaimana Pak Puji menghadapi masalah-masalah tersebut? Kalau yang Tantangan namanya terbesar. ya, kita membawa sebuah tim dengan jumlah yang banyak. Kalau kan lomba individu kan kita lebih mudah Bu kontrolnya. Apalagi kalau ini kan lomba tim, ya tentunya problemnya juga semakin banyak. ya, yang jelas. Karena lebih dari satu Ya, kan lebih dari satu individu. ekor ya individu. Yang Betul, jelas itu tadi apa? Ini apa tantangan terbesar? Tantangan terbesar kalau sebagai pelatih untuk menumbuhkan, mengembangkan, membuat pondasi yang kuat butuh waktu yang panjang. Betul. Sedangkan kendalanya kita di ekstra, kita latihan hanya 1 minggu 1 kali. jalannya kan hanya 1 minggu sekali. Nah, itu enggak bisa Bu, karena di luar saja di SMK lain, di SMA lain, bahkan ada yang 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Loh, lah itu waktu 1 hari 2 kali gimana? Pagi, sore apa? Itu memang untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan untuk prestasi non akademik, memang mereka itu dikarantina sendiri. Oh, Kebanyakan memang oke. sudah mungkin ada dispensasi masalah pelajaran. Nah, jadi ada waktu pagi latihan, nanti pulang sekolah Latihan lagi. paling enggak seminggu 3 kali yang di sekolah saja. Terus belum lagi yang mereka Di luar privat. sekolah. Oh, Belum iya. lagi yang basket ada ya, Pak? ada yang privat. Belum lagi yang ikut klub. Aku pernah dengar itu Zidane cerita ya dari Iya. tim basket jenengan itu, dia itu juga latihan di luar sekolah. Iya. Di mana ya? Di Malang. Di Bima Sakti. Ah, ya itu dia juga setiap Minggu ya? Iya, kemarin setiap Rabu. Setiap Rabu, Iya. tapi sore kan ya? Iya. Oh, emang ada sendiri ya untuk Iya. itu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan 1 minggu sekali, kita nggak akan mampu bersaing di, jangankan di kota, di luar daerah, bahkan di kabupaten pun kita nggak akan mampu. Terlebih lagi kita SMK Bu. Jadi kalau SMK kan ada kendala nanti di waktu PSG PKM. Iya. Kan terpotong selama 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan. Itu nggak usah diganggu Ya, juga. jadi kita pengen berusaha membuktikan bahwa SMK juga bisa bersaing dengan SMA. betul itu. Ya. Seperti itu. Karena sekarang mulai persaingan SMA SMK sudah mulai ini. Iya. Dan ini pun kemarin saya dengar juga di lomba LKS, teman-teman SMA juga sudah masuk di LKS juga. Iya. Sudah fast track Kan itu. cenderung yang non akademik kan masih dikuasai SMA. Oh iya. Ya. Untuk SMK kan kita hanya mungkin LKS ya. LKS, Untuk yang ya. non kita nggak jarang sekali ikut. Iya, berarti harus ini ya benar-benar berpacu ya Iya. dengan teman-teman yang memang latihannya memiliki jam terbang lebih tinggi Iya, daripada jelas. kita. Porsi latihannya mereka lebih besar, jam terbang mereka lebih tinggi karena sering ikut turnamen. Bagaimanapun kan jam terbang tidak bisa dibohongi karena Betul. sering tampil. Sering tampil, kayak Nanti kita bisa skillnya sudah jago di sini, tapi tidak pernah tampil. Akhirnya di pertandingan jadi grogi, jadi gugup. Iya. Akhirnya skillnya tidak Mental keluar. ya. Mentalnya down, Iya. skillnya nggak keluar. Ya, itu kendalanya kita yang dari daerah, dari pelosok ya, kasarnya dari pelosok, dari desa, kendalanya itu ketika tampil selalu mentalnya Iya, down ya.
Iya, mentalnya down. Kita wis tahu lawane tok gitu wis koyo waduh Ya, ketemu singo bener, iki nanti ya. ada supporter Iya, juga. bener. Supporternya banyak Iya. ya kan akhirnya supporter itu juga salah satu loh Pak. Membuat down pemain itu salah satunya juga supporter. Iya. Aku sing ngeterno mek wong loro, aku sing ngeterno sak pickup wah iki ya itu memang salah satu ya. Ya, di sisi lain memang supporter kadang memberi penyemangat, kadang juga membawa beban buat kita. Iya, Kalau kamu nggak bener. menang gimana ya? Takutnya iya. kan namanya orang kan mengecewakan, takutnya Betul, gitu. betul. Wah iya ya. Jadi enaknya kira-kira nggak supporter akeh apa di Ya kalau bagusnya memang banyak supporter. Banyak supporter. Biar lebih meriah. Ya namanya pertandingan semakin banyak supporter semakin meriah. Semakin meriah. Untuk jenengan sendiri ya. Ini kan kita kan punya tim basket nih. Iya. Menurut Pak Puji, pemain terbaik SMA Nega itu siapa ya Pak? Basket ini. Kalau dibilang baik, mereka masih butuh banyak belajar lagi Bu. Belum, kita nggak bisa yang namanya puas dengan keadaan sekarang. Harus intinya jadi manusia kan kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang kita miliki sekarang, harus up terus. Nah kalau versi terbaik saat ini kalau saya masih Ilham. Masih Ilham. Iya. Iya betul. Dari posturnya. Dari postur, dari apa, porsi pertahanan, latihannya, porsi semangatnya. latihannya. Betul. Oh, dia semangat sekali. Iya. Dia kapten bukan sih? Kapten tim basket ya? Iya, kapten. Dari Ilham nih sebagai kalau dengan lihat dari apa sisi pelatih ya. Ilham itu kan seorang kapten ya, kapten dari tim basket. Coba bisa ceritakan nggak kepemimpinan dia di tim basket tersebut dan bagaimana cara dia memotivasi timnya nih? Pokoknya kamu kudu bisa menang. Itu bisa nggak dilihat dari kaca pelatih nih cara dia memimpin? Ya. Kalau di basket namanya teman kan selalu mungkin lebih berpengaruh kan Bu daripada biasanya lebih mudah mendengarkan teman iya. ya. Jadi kalau di kita sih kita motivasi mengingatkan ke anak-anak itu harus saling support. Jadi nggak dibebankan pada satu orang yang ada di satu orang pemain. Ya kadang Ilham jadi kapten, kadang juga Jidan. Jadi kalau Ilham sosok di lapangan yang mungkin paling jago, kalau Jidan sebagai koordinir yang bagus. Jadi untuk yang ngoprak-ngoprak temannya, latihan itu ada di perannya Jidan. Kalau Ilham nanti perannya yang di lapangan. Ya. Untuk mengingatkan biar kostum nggak lupa, kaos kaki, sepatu itu lebih ke Jidan. Dalam satu tim ada berapa siswa Pak? Dalam satu tim kalau basket biasanya mainnya 12 Bu. 12. Cuman yang main kan 5. 5. Berarti sisanya adalah cadangan. Iya, Tapi semua 12 itu ikut semua. Kalau ada pertandingan apa gitu misalnya. Kalau beberapa turnamen ini kita membawa 10, 11 itu Bu. Tapi yang Ganti. beberapa baru pertama ikut juga yang kelas 10 sama ada yang baru dari kelas 11. Perlu Pak ngajak adik kelasnya supaya mereka tahu oh ini loh cara mainnya. Iya. Jadi otomatis kan di dalam hatinya wah aku nanti kepengen jadi kayak Mas inilah kayak Iya. gitu kan. Memang harus perlu diajak. Iya. Jadi biar mereka tahu sendiri live-nya seperti apa Iya. gitu kan ya. Kemudian untuk selanjutnya nih momen kritis ya dalam pertandingan itu kan seperti ada momen-momen kritis. Iya. Dengan momen paling kritis waktu pertandingan ketemunya di mana? Waktu itu kejadian apa yang pernah dialami? Momen kritis itu ketika pemain andalan kita si Ilham itu kena fall out Bu. Fall out itu kalau di sepak bola itu kartu merah, jadi tidak boleh bermain lagi. Jadi kondisinya poinnya mepet, saling kejar-kejaran. Di kuarter 4 Ilham kena fall out. Itu kenapa kejadiannya kok dia sampai kena fall out? Kena fall out berarti melanggar sebanyak 5 kali Bu. Oh iya, dalam satu pertandingan di basket melanggar apa dia waktu itu? Apa bolanya kenapa ya, atau entah itu kena tangannya megang atau ngeblok nggak kena bolanya atau nge-push, nah itu di basket dapat foul. Jadi kalau satu pemain dapat foul sebanyak 5 kali nanti dia kena foul out. Berarti dia harus keluar dari lapangan dan Iya. harus digantikan pemain yang lain. Iya, betul. Wah itu Papa itu tuh dengan ini lawannya dari siapa? Kebetulan juga ada lawannya kan kita hadapi besok sama SMK Negeri 1 Kepanjen. Akhirnya kemarin kan kita kesalip juga. Akhirnya kan tidak bisa lolos ke fase selanjutnya. Oke, ya wes semoga dari anak-anak memang benar-benar memahami apa ya peraturan-peraturan dalam basket Iya. itu biar menghindari yang namanya fall out tadi, Iya. gitu ya.
Kemudian untuk dukungan dari sekolah Pak, bagaimana? Sekolah mendukung tim basket SMK Nega ini untuk sampai ke jenjang lomba-lomba, bagaimana dukungan dari sekolah? Ya alhamdulillah di sekolah kita kan ada fasilitas lapangan yang bagus, kemudian juga sudah ada penerangan, jadi kita bisa basket sampai malam. Nah kebetulan kita juga minta izin, nah akhirnya diperbolehkan juga. Jadi untuk ekstra waktu sampai pulang telat, bahkan seminggu bisa berapa kali, lebih dari 3 kali anak-anak pulang malam. Ya, salah satu dukungannya itu. Jadi selama kita turnamen selalu diizinkan untuk ikut dan ekstra boleh pulang malam. Selain izin mungkin ada fasilitas lain seperti apa, transportasi dan sebagainya. Oh ya, kalau transportasi kita selama pertandingan dipinjamkan mobil sekolahan Bu. Jadi bisa enak ya. Enggak. Jadi kita harus berangkat sendiri. Iya. Kan? Oke Pak. Kemudian ini kan beberapa kali kan, yang terakhir ini kan Bapak ini selesai ya. Berarti Iya. nanti dia akan masuk ke Bapak kedua. Pesan yang ingin Pak Puji sampaikan nih sebagai pelatih nih di lomba kali ini nih, lomba apa tadi? Bupati Cup. Bupati Cup. Pesan jenengan supaya anak-anak tetap termotivasi dan agar bisa meraih si Bupati Cup itu bagaimana? Silakan monggo bisa disampaikan. Yang jelas kita harus percaya diri Bu. Kalau kita nggak percaya diri, tentu mental akan down. Nah, kita nggak perlu melihat musuh kita seperti apa. Kita tidak perlu memperhatikan nama besar musuhnya kayak gimana. Ya, kita pede aja kalau kita bisa, kita punya kemampuan dan kita sudah layak untuk diperhitungkan di kabupaten. Jadi jangan peduli dengan nama besar lawan kita. Fokus aja dalam pertandingan. Intinya jangan sampai gugup. Iya. Jadi harus tetap pede. Iya, harus tetap pede. Apapun kejadiannya tetap pede ya. Karena itu akan memotivasi kita untuk tetap tetap percaya kalau kita pasti akan menang gitu kan. Intinya menikmati saja jalannya pertandingan, fokus. Kalau kita kemasukan ya kita balas, nggak perlu kita panik. Kalau di poinnya kalah ya kita kejar, gitu aja. Jadi simpelnya seperti itu. Memang remaja itu perlu dimotivasi. Iya. Karena usia fase-fase bimbang, Pak. Ya, fase bimbang. Benar nih. Kemudian untuk rencana kedepannya untuk tim basket SMK Nega nih, Pak Puji apa nih rencana kedepannya? Setelah lomba-lomba ini selesai, habis itu jangan pengennya apa? Kalau rencana ke depan tentunya konsistensi Bu. Konsistensi agar nama kita tetap terdengar. Jadi yang namanya ekstra kan tidak tiap tahun kita punya bibit. Tidak tiap tahun kita punya input yang bagus. Betul, nah, harapannya ada atau tidaknya input yang bagus, kita tetap konsisten untuk tampil. Ya. Apapun dari yang jenis inputan kan ya nggak semua bagus ya. Iya. Gimana caranya kita tetap mengikuti lomba-lomba yang ada di momen-momen di setiap tahun. Ya, jadi karena sudah terlanjur kita tampil, sudah terlanjur nama kita diketahui orang. Nah, harapan saya bisa konsisten terus. Ya. Yang nggak bisa, asalkan niat, ya insya Allah nanti akan bisa. Karena anak-anak yang sekarang pun belajarnya juga dari kelas 10 selama 3 tahun, akhirnya baru bisa kelihatan saat ini. Si Jidan, si Ilham itu memang seragam Pak basket. Ya. Misalnya kalau dia pelajaran, dia harus menyelesaikan pelajaran dulu, segera menyelesaikan dan segera latihan. Memang seperti itu. Kalau saya lihat, karena saya ikutnya si Ilham sama si Jidan ya. Tapi kalau tim lain kan saya mungkin nggak ngajar di kelasnya, jadi saya nggak terlalu tahu. Bahkan pemain yang lain yang baru ikut kelas 11 itu kadang nyesel Bu. Kok baru ikut basket? Ke 10 nanti. Ke 10 kemana? Jadi kayak ada yang baru ikut 2 kali main, ada yang namanya Ali dari TKR yang tingginya 190 lebih itu. Nah, akhirnya kan baru kelas 3 mau lulus baru ikut. Nah, akhirnya kan kalau dibilang telat ya telat Bu. Iya. Materinya harus terlanjur lama ya. Kayak gini. Kemudian pelajaran berharga nih Pak. Kita sebagai seorang pelatih ya kan, pelatih tim basket, pelajaran berharga apa yang bisa jenengan ambil dari tim basket SMK Nega ini? Pelajaran berharga, kalau kita sebagai pelatih itu, kalau kita pengen membawa nama baik, ya membuat tim yang solid, tentunya perlu dedikasi.
perlu loyalitas karena itu tadi kita latihan nggak bisa hanya seminggu sekali, sedangkan kita punya banyak pekerjaan, kita harus korbankan waktu, tenaga, bahkan kadang materi. Karena yang namanya di luar kadang kan ada aja kebutuhan tambahan. Iya, benar. Namanya di lapangan tuh nggak bisa ditebak, Pak. Ya, jadi loyalitas waktu ya kita harus terus mendampingi anak sampai malam. Nah, kalau kita tidak punya loyalitas yang besar kan, pokoknya silakan latihan ditinggal sudah cukup. Benar-benar itu memang pelajaran sangat berharga sekali ya. Terus kendalanya di kita juga kan mayoritas tempat tinggalnya anak-anak jauh dari sekolah. Iya, Pak. Jadi ada yang ya. Susah. Ya, ini saya juga terima kasih banyak kepada orang tua yang mendukung anaknya karena ada yang dari rumahnya Sirgonjo, Bantur itu tiap hari pulang malam masih tetap diizinkan. Bahkan mereka turnamen kadang kan butuh uang saku lebih pula, itu masih disupport. Ya, intinya itu. Dan orang tua itu memang sangat penting sekali ya. Bahkan ada beberapa kayak seperti Ilham itu sering tidur di sekolahan karena pulang malam. Iya, benar-benar itu perjuangan ya. Iya, Makanya itu perjuangan sekali. Oke nih Pak, terakhir nih dari kami. Harusnya panggilnya coach. Oh, coach. Kok baru diingatkan? Saya juga baru ingat ini. Ya, jadi gini coach, gitu ya. Coach. Oke. Gini coach, untuk yang terakhir nih, apa sih harapan terbesar ya untuk ekstrakurikuler basket di SMK Negeri 1 Gedang ini? Harapan terbesar jenengan? Tentunya tidak hanya untuk ekstra basket saja, ya. Kalau bisa semua ekstra. Tentunya ada banyak ekstra olahraga juga, ekstra voli, ekstra sepak bola, ekstra futsal, dan ekstra yang lain. Ya, harapannya ya semakin tahun akan semakin berkembang. Ya, terus konsisten. Kalau bisa ya ada event apapun kita harus berani tampil. Karena ya namanya jam terbang, kalau kita tidak pernah tampil, ya kita nggak akan tahu. Ya, solusi salah satu mungkin kalau saya boleh saran, mungkin anak-anak dikasih ajang kompetisi di tingkat sekolah dulu. Setidaknya kan mereka terbiasa tampil di depan teman-temannya. Benar. Jadi kalau langsung ikut turnamen kadang ya langsung down sekali mental. Seperti kayak lomba-lomba lomba pas meeting ya, gitu kan, pas antar meeting kelas ada dulu. futsal, ada voli. Nah, itu mungkin lebih dari sekolah habis itu baru dinaikkan ke tingkat antar sekolah. Betul. Itu ya bagus itu Pak. Ya, mungkin nanti bisa untuk masukan ya teman-teman dari Pokja ekstrakurikuler ya Pak Rizal ya. Iya. Mungkin itu sangat motivasi yang sangat bagus sekali ya. Jadi kita memang harus berlatih untuk berlatih untuk tanding apa sih namanya? Di sisi lain kan di sisi lain kan itu ajang untuk siswa tampil Bu. Betul. Not Pak Agus ya. Ini not untuk Pak Agus nih. Ya, jadi siapa tahu nih Pak Agus bisa memberikan kesempatan kami dari tim ekstrakurikuler bertanding ya antar kelas lah ya minimal untuk memupuk mental dari anak-anak tersebut. Juga untuk memupuk minat untuk ikut ekstra. Benar. Karena anak sukanya ekstra yang biasa-biasa Pak. Aku rasa pelayan, aku ikut ekstra yang nggak pelayan gitu. Karena ada kayak gitu kan. Jadi ya memang kayaknya sangat perlu sekali itu. Oke, Agus, note ya, catat baik-baik. Oke, Pak Puji, terima kasih untuk hari ini. Wah, menyenangkan sekali hari ini ya. Banyak motivasi yang kita kupas hari ini. Kata-kata yang saya ingat dari Pak Puji, yang sangat saya ingat sekali seperti ini. Kita itu harus pede ya Pak, harus pede. Karena pede itu bukan hal yang buruk. Walaupun kalau kepedean itu juga buruk ya kan. Tapi yang jelas pede itu akan memupuk mental kita, ya kan, akan memupuk mental kita. Jadi kita akan bisa melakukan apapun itu dengan enak gitu kan, karena pede. Jadi kita harus yakin bahwa kita itu pasti menang, gitu kan. Catatan juga untuk anak-anak yang akan mengikuti lomba LKS nih Pak. Jadi mereka juga tetap harus pede ya untuk menghadapi lawan siapapun antar sekolah kita ya. Intinya kita pede agar mental kita tetap terpupuk dengan baik. Oke, terima kasih Bu Puji untuk hari ini. Kita sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuckers make me mad cause they like sense. Ooh, lately I've been in my bag.
cake. I don't do drugs, bitch, I'm good off all of day. Mega Podcast.